ada yang pernah bertanya saya begini, Pastor, kenapa pada waktu ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tidak punya minyak, bukankah itu namanya pelit, nggak mau memberi, ya kan? Kok tidak mau berbagi? Kok mereka yang lagi kekurangan minyak, kok dia nggak mau ngasih? Nah, saudara harus tahu, justru pada waktu dia nggak ngasih itu bijak. Karena gadis bijaksana itu bilang begini, kalau minyak ini saya bagi sama kamu, justru nanti nggak cukup buat kamu dan nggak cukup sama buat saya juga. Kalau semuanya nggak cukup, semuanya akan ditolak oleh mempelai pria. Semuanya. Nah, saya berdoa dan kemudian Tuhan nyatakan begini, di hari-hari terakhir, kita tidak ada waktunya, kita tidak bisa lagi minta pertolongan dan tidak bisa bergantung kepada orang lain. Pada hari-hari yang terakhir itu, saudara semuanya tidak bisa mencari pendeta, tidak bisa mencari pendoa-pendoa syafaat, tidak bisa mencari teman-teman yang lebih rohani kepada saudara daripada saudara, dan saudara berkata, tolong doain saya, tolong kuatkan saya, tolong topang saya. Tidak bisa. Memang firman Tuhan berkata, aku datang seperti pencuri. Tapi firman Tuhan yang lain dikatakan bagi yang tahu tentang Tuhan, kedatangannya tidak seperti pencuri. Tuhan itu berkata, pada waktu hari-hari terakhir ada banyak anak-anak Tuhan justru disuruh Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak lagi sibuk melayani orang lain. Karena mereka masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang sibuk menguatkan orang dan sebagainya justru bisa tertinggal. Karena di hari-hari yang terakhir ada saat Tuhan suruh semua masuk hadirat Tuhan. Makanya tidak ada orang yang bisa minta minyak kepada orang lain. Itu sebabnya saudara semuanya selalu mengikuti Zoom. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini benar-benar luar biasa. Ini adalah masa kelimpahan. Sekarang ini saudara cari urapan, cari pengajaran, cari api, cari minyak, semuanya tersedia dengan sangat berlimpah. Tetapi saudara ikut Zoom bukan hanya untuk mengisi diri saudara, tapi saudara harus melatih diri saudara. Saudara harus bisa berdoa sendiri. Saudara harus tahu bagaimana peperangan rohani. Saudara harus tahu mendoakan keluargamu. Saudara tahu bagaimana mengurapi mereka. Saudara tahu bagaimana mengurapi rumah. Bagaimana saudara menguatkan diri sendiri. Saudara harus tahu bagaimana memimpin perjamuan di dalam keluargamu dan sebagainya. Karena saudara harus terlatih. Karena kita akan memasuki masa kegelapan. Di masa kegelapan itu ada banyak hal yang kadang Tuhan izinkan saudara tidak bisa mencari pertolongan. Karena setiap hari, setiap orang akan berurusan dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi waktu Tuhan datang, kita kemarin hari sudah belajar ya, kita pada waktu Yesus datang menjemput kita, rapture, kita harus didapati punya api. Supaya kita terus punya api, itu sebabnya kita selalu membawa minyak. Kita selalu menyediakan minyak cadangan supaya api tetap menyala. Yang Tuhan Yesus lihat bukan minyaknya, yang Tuhan lihat adalah apinya. Minyak adalah urusan kita supaya api tetap menyala. Tetapi yang kedua yang Tuhan lihat selain api adalah kita dalam keadaan berpakaian. Dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, jadi yang Tuhan lihat pada waktu rapture, yang pertama adalah
Yang Tuhan cari adalah api. Tidak boleh tidak ada api. Api tidak boleh padam. Minyak nggak kelihatan karena minyak ada di dalam pelita. Minyak bagian kita untuk mempertahankan api tetap menyala. Tuhan tidak cari minyaknya, Tuhan cari apinya. Tapi yang kedua, yang Tuhan lihat adalah dalam keadaan berpakaian. Pakaian rohani itu benar-benar berbicara tentang pakaian. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang menutupi kita. Karena Tuhan itu adalah Raja. Karena Tuhan Raja, seorang Raja selalu berbicara tentang keanggunan, berbicara tentang kesopanan, ada etika, elegan, terhormat. Itulah Raja. Makanya anak-anak Raja, yaitu kita, tidak ada yang tidak berpakaian. Makanya kita ini orang di dalam Tuhan begitu percaya kepada Yesus, saat itu juga kita menerima pakaian. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka juga berpakaian. Pakaian mereka adalah pakaian kemuliaan. Kalau sekarang ini tidak terlihat di dalam fisik, tetapi secara rohani, kita itu diberi pakaian. Itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan, hari itu juga mereka sadar mereka dalam keadaan telanjang. Sebenarnya mereka itu bukan tadinya nggak tahu, kemudian tahu, enggak. Tetapi kemuliaan Tuhan yang menutupi tubuh mereka, itu kemudian hilang. Kemuliaannya hilang. Pakaian kita bisa ternoda, bisa terkoyak, atau robek, dan yang terakhir bisa hilang. Pada waktu ada cerita tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu, cerita tentang anak yang hilang, semuanya sudah tahu ya. Anak yang bungsu pada waktu dia berdosa, dia minta harta, warisan yang menjadi bagiannya. Lalu dia pergi meninggalkan bapaknya dan dia berdosa. Pada waktu dia kembali ke rumah bapaknya, apa yang pertama Tuhan atau bapaknya berikan kepada dia? Yang pertama adalah pakaian. Karena pakaian itu berbicara tentang kemuliaan bapaknya juga. Yang kedua, pakaian berbicara tentang perbuatan kita. Orang percaya Yesus itu semuanya berpakaian. Tapi pakaiannya ada yang bernoda, ada yang koyak, ada yang nggak berpakaian, walaupun Kristen. Yang nggak berpakaian itu yang berdosa. Selain pakaian, kita ini yang penuh Roh Kudus. Ini yang percaya Yesus semuanya berpakaian. Tapi orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia ada apinya. Jadi selain berpakaian, dia berapi. Yang tidak kepenuhan Roh Kudus punya pakaian, tapi tidak berapi.